Hai, aku David Fortino. Selamat datang di part keempat di series beginner tutorial Isometric Kitchen. Aku udah sangat excited karena ini merupakan part terakhir dari series kita dan juga nanti kita banyak akan belajar tentang memberikan material, kemudian kita memberikan lighting, dan pada akhirnya kita akan merender hasil karya yang sudah kita buat. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, setelah kita kemarin sudah membuat modeling dari laci-laci, kemudian ada kulkas, kemudian ada kompor dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah copy paste atau memindahkan aset-aset yang sudah aku berikan ke kalian kemarin. Untuk kalian yang belum tahu, linknya ada di mana nanti aku taruh di deskripsi juga di video ini. Dan hari ini kita akan langsung membuat model yang sudah kita rancang dari kemarin ini menjadi berwarna. Jadi kita akan memberikan material. Tapi sebelum itu kemarin mungkin ada sedikit kelupaan. Kita belum membuat gagang dari kompornya, dari ovennya. Terus kita akan membuat simple pematik dari api untuk kompornya. Oke, langsung aja kita buat. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa kemarin yang aku sudah sampaikan, kita akan membuat gagangnya dari sebuah cube. Jadi kita akan klik shift kanan di area kompor sini untuk menaruh kursor kita. Nah, setelah itu kita akan langsung aja buat cube, shift A, kemudian cube. Setelah itu kita akan perkecil dia, kita ke edit mode. Kemudian kita kecilkan terlebih dahulu. Seperti ini. Setelah itu kita klik bagian kiri, face bagian kiri ini. Kemudian kita pergi ke atas, ke top atau numpad 7. Kemudian kita klik extrude. Extrude lagi. Kemudian extrude tapi kita rotate juga. Setelah kita klik extrude, kita klik mouse-nya, kemudian kita rotate seperti ini. Kemudian kita geser sedikit ke belakang. Kemudian kita extrude lagi, kita rotate lagi supaya dia membentuk gagang yang bagus. Kemudian kita pindahkan. Jadi nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri juga yang bagus seperti apa di gagang yang kalian buat. Kurang lebih seperti ini, kita sudah selesai untuk gagang yang sebelah kiri. Nah, menariknya di Blender, kita bisa pakai fitur mirror, atau kita nggak perlu buat gagang yang bagian kiri, terus kita buat duplicate yang sama di bagian kanan. Kita bisa langsung bikin dia supaya terlihat mirror, jadi nanti seolah-olah dia yang di bagian kiri ini diduplikasi yang di bagian kanan. Nah, caranya gimana? Pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita akan menghapus face bagian kanan ini yang ada di sini, supaya nanti ketika digabungkan dia benar-benar bisa melekat dengan baik gitu, nggak bertumpukan nanti face-nya. Jadi kita akan klik X, kemudian face. Oh ya, sebelum itu juga mungkin aku belum sempat membahas kira-kira di bagian X atau delete ini apa aja sih yang paling penting yang perlu kita tahu, karena di sini kan banyak pilihannya nih. Ada vertex, edge, face. Nah, untuk gampangannya, kalau misalnya kita mau menghapus hanya bagian face yang di kanan ini aja, kita tinggal klik X kemudian face. Nah, tapi kalau misalnya kita klik X kemudian vertex, itu akan menghapus semua bagian yang berhubungan dengan face yang kita select ini. Jadi kalau misalnya bagian kanan ini kita select, kemudian kita klik X, kemudian vertex, di bagian sini pun dia nanti juga akan kehapus karena dia berhubungan dengan bagian face yang kita select ini. Jadi aku akan contohkan. Aku klik X, kemudian vertex. Nah, nanti dia yang bagian berhubungannya juga itu bakal kehapus. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus bagian yang kanan ini saja, kita tinggal klik X kemudian face. Nah, kalau yang edge kurang lebih sama, dia akan menghapus setiap bagian yang terkena atau berhubungan dengan
edge atau garis yang ada di sini yang kita select. Jadi kita akan klik X kemudian face saja. Setelah itu kita pergi ke object mode, kemudian kita pergi ke tanda obeng ini atau tanda tang, apa ya namanya aku lupa. Terus kita pergi ke add modifier, kemudian kita klik mirror. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian cara menggabungkannya seperti apa? Kita pergi ke edit mode terlebih dahulu. Kita pergi ke edit mode, kemudian kita klik A untuk select semuanya. Kita klik G, kemudian X untuk geser dia ke kanan. Seperti ini. Dan jangan lupa kita centang fitur clipping di sini. Karena kalau misalnya kita nggak centang clippingnya, nanti dia cuman menabrak aja gitu antara kiri dan kanan, tapi dia nggak akan menyatu. Jadi aku coba contohkan, misalnya kita tanpa aktifkan clipping, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia nggak bakal menyatu gini. Tapi kalau misalnya kita aktifkan clipping, waktu kita geser, ini misalnya kita geser di sini, terus kita klik, kemudian kita geser lagi GX, nah nanti dia udah menyatu dengan otomatis. Oke, nah kalau sudah, kita pergi ke object mode. Nah ini kita kecilkan di object mode saja nggak apa-apa. Kemudian kita geser, kita atur tempatnya yang sesuai seperti apa. Kemudian kita mundurkan. Nah, kemudian jangan lupa kita klik Shades Mode, klik kanan Shades Mode, kemudian kita pergi ke icon berwarna hijau di bawah ini, kemudian kita pergi ke Normals, dan Auto Smooth-nya kita centang, supaya nanti ada efek-efek yang ada bayangan-bayangan ini bisa hilang. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan membuat simple pematik untuk apinya. Kita klik Shift kanan di bagian sini, kemudian kita klik Cylinder. Kita pergi ke edit mode, kita kecilkan silindernya, seperti ini. Kita klik R, X 90, kemudian jangan lupa diklik Enter, kemudian kita kecilkan lagi, seperti ini. Kita atur tempatnya. Kalian mau misalnya mau taruh di sini juga boleh, tapi aku akan taruh di sini. Nah ini rasanya untuk pematiknya aku perkecil lagi. Nah kalau sudah, kita bisa klik face mode di sini. Kemudian kita klik bagian depan. Kita klik I untuk insert. Kita klik E, extrude. Klik. Terus di bagian atas, kita klik beberapa face, mungkin 3 atau 4 seperti ini. Kemudian kita klik E untuk extrude. Nah, dia akan jadi simple pematik untuk apinya nanti. Kalau sudah, kita klik kanan Shades Mode. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa untuk menghilangkan bayangannya, kita pergi ke Normals yang ada icon hijau ini, kemudian kita Auto Smooth-nya dicentang. Nah, kalau sudah, karena ini kompornya ada 2, kita akan memberikan array, modifier array di sini sebanyak 2 aja count-nya. Seperti ini. Kalau misalnya dilihat dari kamera. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan langsung mulai untuk memberikan warna di scene yang sudah kita buat. Nah, pertama-tama mungkin sebelum nanti kita lebih banyak memberikan warna, supaya kita bisa dengan lebih leluasa, kita tahu kira-kira output warnanya nanti yang dihasilkan seperti apa. Jadi kita akan men-setup sebuah scene terlebih dahulu. Kita akan memberikan backdrop untuk isometric room-nya ini. Kemudian kita akan memberikan simple lighting dulu, supaya nanti kita tahu pada saat di render kira-kira look-nya seperti apa. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita klik Shift A, kemudian kita klik Plane.
Nah, kemudian kita besarkan plane-nya, kita klik scale, kita pergi ke front view, kemudian kita taruh backdrop atau plane-nya di paling bawah. Kita klik G, kemudian Z. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba ke kamera mode. Nah, ini kurang besar karena masih ada yang kurang terisi, jadi kita klik scale lagi. Nah, sampai dia terisi. Kalau sudah, kita akan klik Shift A, kemudian kita klik Light. Nah, untuk Light pun akan ada banyak sekali pilihan macam untuk lighting yang akan kita gunakan. Nah, tapi untuk tutorial kita hari ini, kita akan menggunakan dua saja, yaitu ada point dan juga ada area. Jadi yang pertama-tama yang kita akan pakai yaitu adalah area. Jadi area ini simpelnya adalah seperti softbox atau lampu yang lighting studio biasanya. Jadi untuk area ini kita juga nanti bisa perbesar areanya supaya nanti sesuai dengan area yang kita mau berikan lighting. Jadi kita akan klik G, Z terlebih dahulu untuk membawa dia ke atas. Kemudian kita pergi ke top view. Seperti ini. Kita bisa klik 7 kalau di numpad atau di keyboard kalian. Terus kita klik S untuk scale. Seperti ini. Nah, yang akan aku lakukan adalah aku mencoba untuk memenuhi bagian sini saja. Ini aku akan coba kasih gambaran di sini, dan juga di sini. Nah, jadi untuk softbox-nya juga ini aku akan sesuaikan ukurannya. Kita klik lighting-nya, kemudian kita bisa klik S, kemudian X. Kita geser. Nah, kira-kira aja, nggak usah benar-benar presisi, nggak apa-apa. Kayak ada lebih-lebihannya juga nggak apa-apa. Kemudian kita kurang lebih taruhnya di agak atasan sedikit, jadi jangan terlalu nempel dengan bagian atas dari ruangannya. Nah, kalau sudah seperti ini aku hapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita akan memperbesar cahaya yang akan dikeluarkan dari area ini, lighting area. Nah, caranya gimana? Make sure kalian pertama-tama klik lighting-nya terlebih dahulu sampai ada garis oranye ini. Kemudian kita pergi ke bagian bawah, icon lampu. Kemudian untuk power kita klik 500. Nah, setelah itu kita akan mencoba lihat kira-kira look-nya seperti apa ketika nanti ingin di-render. Caranya adalah kita pergi ke render mode bagian paling kanan lingkaran ini, kita klik. Nah, ini ada dalam mode EV. Jadi di Blender itu ada dua render engine, ada EV dan juga ada Cycles. Nah, untuk EV sebenarnya perlu benar-benar kita paham terlebih dahulu supaya nanti kita rendernya bisa bagus. Karena kalau misalnya kita masih belum terlalu paham EV seluk-beluknya gimana, nanti hasilnya kurang bagus seperti ini. Jadi waktu kalian waktu buka render, jangan kaget kalau misalnya hasilnya kayak kok agak aneh. Nah, ini karena kita masih ada di mode EV. Jadi kita akan ubah mode-nya ke mode Cycles. Caranya adalah kita klik bagian paling kanan ini di toolbar sebelah kanan ada seperti oven. Ini kita klik. Nah, namanya adalah render properties. Untuk render engine dari EV kita ubah jadi Cycles. Seperti ini. Nah, untuk device CPU ini kita jadikan GPU. Untuk teman-teman yang di laptop atau PC-nya ada pakai GPU. Tapi untuk teman-teman yang di laptopnya nggak ada GPU-nya alias pakai CPU aja, ya tadi pakai CPU itu nggak apa-apa. Nah, cara tahu kira-kira di laptop atau PC kalian ada GPU-nya apa enggak, biasanya sih kalau di laptop di bagian bawah, di keyboard bagian bawah itu ada semacam spesifikasinya, ada misalnya Intel, AMD, atau prosesor-prosesor lain itu, nah itu adalah CPU. Tapi kalau misalnya seperti Nvidia, nah itu
dia adalah GPU. Jadi kalau misalnya kalian ada tulisan NVIDIA-nya, itu berarti kalian laptopnya ada GPU. Nah, kalau misalnya sudah, di sini kita akhirnya sudah tahu kira-kira setup scene-nya seperti apa. Ini kita tadi udah kasih simple lighting seperti ini. Nah, setelah ini kita akan mulai mewarnai scene-nya kita. Berhubung di material aset yang sudah aku kasih ke kalian itu adalah material atau objek-objek yang sudah aku beri warna sebelumnya. Jadi nanti waktu kalian kopas ke scene-nya kalian, nanti juga akan ada warna seperti ini. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa langsung sesuaikan aja. Nah, tapi biar nggak bingung, biar lebih paham juga, aku akan buat ini plain terlebih dahulu, aku akan hapus warnanya. Cara menghapus warnanya adalah kita klik objek salah satu di sini misalnya. Kemudian kita klik yang ada icon seperti bumi di bawah. Nah, di sini adalah tempat untuk kita mengatur material-material yang akan kita gunakan. Nah, untuk sementara ini aku akan hapus dengan klik bagian min di sini. Dan untuk teman-teman yang mungkin laptopnya berat, itu kita jangan di render mode terus-terusan. Misalnya untuk menghapus warna ini kita jangan di render mode terus-terusan, tapi kita bisa pindah ke material preview seperti ini. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin laptopnya kurang kuat, nanti kalau misalnya untuk ngeload render mode, nah nanti daripada laptopnya tiba-tiba nge-close sendiri blendernya, make sure kalau kalian memberi warnanya nanti bisa coba memberi warnanya di material preview yang ada di sini. Supaya nanti nggak terlalu berat. Dan jangan lupa kalian save terlebih dahulu supaya nanti kalian nggak kehilangan filenya kalian. Untuk cara save-nya juga gampang, kalian tinggal klik Ctrl S. Nah, nanti kalian bisa masukkan project kalian di folder yang kalian mau di device kalian. Nah, jadi ini aku akan hapus terlebih dahulu materialnya. Nah, ini sudah kehapus semua materialnya. Sekarang yang akan aku lakukan adalah aku ingin memberikan masing-masing warna dan karena biasanya sih aku lebih nyaman kalau scene-nya simple seperti ini, aku langsung memberikan warnanya di render mode. Tapi sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin laptopnya kurang kuat, nah kalian bisa kasih warna-warnanya ini di material preview aja. Jadi aku akan ke render mode terlebih dahulu, seperti ini. Nah, pertama-tama yang perlu aku beritahu ke kalian adalah untuk memberikan warna, nanti di Blender pun kita bisa mengatur kira-kira seberapa mengkilap barangnya kita, atau semakin doff atau semakin gelap. Nah, itu di material preview ini atau di material properties maksud aku, itu bisa kita atur. Jadi caranya adalah kita akan klik new di objek yang mau kita warnai. Dan untuk patokan atau reference-nya, itu kalian bisa lihat di sebelah kiri ini untuk reference-nya, atau kalian bisa lihat di postingan Instagram aku. Jadi kita akan coba memberikan warna seperti yang sudah aku buat reference-nya. Pertama-tama yang perlu kita beri warna yang paling kelihatan mungkin dari balok kayu dulu paling gampang. Jadi untuk balok kayunya ini kita klik, kemudian kita klik new. Nah, di bagian sini kita bisa kasih nama balok kayu supaya nanti lebih gampang. Nah, setelah kita beri nama balok kayu, di bagian base color kita bisa ubah warnanya jadi sedikit warna-warna krem seperti reference. Nah, seperti ini. Terus untuk yang bagian bawah-bawahnya, untuk yang balok kayu nggak perlu, menurut aku nggak perlu di apa-apakan lagi, cukup base color aja. Nah, kemudian ada yang bagian yang cukup penting juga, yaitu adalah tembok atau base dari ruangan isometrik yang akan kita buat. Nah, di sini di Blender pun juga untuk misalnya kita memberikan warna yang berbeda, misalnya nih untuk yang bagian tembok yang sebelah sini, yang sebelah luar, kita mau memberikan warna putih.
Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat lebih dalam, di bagian dalamnya ini warnanya nggak benar-benar putih. Warnanya ini adalah krem. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi yang akan kita lakukan adalah pertama kita klik ruangannya terlebih dahulu sampai ada tanda oranye, kemudian kita klik new. Nah, untuk material 008 ini kita bisa kasih nama ruangan. Kemudian kita klik plus, kita klik new lagi. Untuk material ini kita ganti jadi tembok namanya. Nah, setelah itu kita pergi ke edit mode. Kemudian kita pastikan kita ada di face mode yang ada di sini sebelah kanan. Nah, kemudian kita klik bagian temboknya ini satu, kemudian kita klik shift, kemudian bagian sebelahnya juga. Kemudian kita pergi ke tembok ini, kita klik, kemudian kita klik assign. Nah, sekarang masih belum ada perubahannya karena ini masih sama-sama warna putih. Cara untuk menggantinya, kita tinggal pindah ke base color, kemudian kita ganti warnanya jadi sedikit krem. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang lain-lainnya juga nanti untuk yang ada dua warna ini untuk apel ini juga ada warna merah, kemudian ada coklatnya, kuning dan coklat, hijau dan coklat. Nah, kurang lebih nanti caranya juga sama. Misalnya ini aku akan tunjukkan juga ke kalian. Misalnya ini untuk yang apel. Nah, misalnya untuk yang apel yang paling pertama, kita klik new. Kita bisa klik namanya apel. Kemudian kita klik plus. Kita klik new lagi. Kita tulis tangkai apel. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bagian apel ini kita akan klik ke edit mode. Kita klik tab. Nah, untuk yang bagian atas, ini kita klik terlebih dahulu. Di bagian sini, kemudian kita klik Alt kiri untuk select semuanya. Kemudian kita klik bagian atas juga Alt kiri. Kita bisa ke material preview dulu mungkin supaya nggak terlalu berat. Nah, ini juga ada salah satu trik yang mau aku kasih tahu ke kalian. Gimana caranya supaya ini kan kadang-kadang kalau misalnya kita zoom banget sampai full, ini udah nggak bisa ke zoom sampai kita benar-benar bisa lihat detail dari apelnya. Nah, caranya gimana supaya bisa fokus ke memberikan warna ke apel doang? Nah, itu kita bisa klik tanda miring atau tanda garis miring di keyboard kita klik. Nah, nanti dia akan fokus ke memberikan warna di apelnya ini saja. Jadi caranya adalah diklik garis miring, terus nanti kalau mau kembalikan lagi, kita klik garis miring lagi. Nah, ini kita mau ke fokus ke apelnya dulu. Di bagian sini, untuk mungkin ini juga tips baru ke kalian yang bakal kita lakukan. Mungkin tadi kalau kita klik Alt kiri di bagian atas ini nggak bisa. Karena mungkin dia nggak terlalu simetris. Yang bagian atas ini nggak ada sambungan face-nya dengan baik. Nah, caranya supaya kita bisa ngeblok bagian sini tanpa yang lainnya juga keblok. Kita pergi ke vertex mode yang paling kiri. Kemudian kita klik bagian tengah titik ini. Kemudian kita klik Ctrl plus sekali. Kemudian kita klik Ctrl plus lagi. Nah, nanti dia akan menseleksi bagian sebelah-sebelahnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung klik tangkai apel. Kemudian kita klik assign. Nah, nanti kalau kita ganti warnanya tangkai apel, yang keganti cuman yang bagian atas saja. Untuk apelnya kita kasih warna merah. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini teman-teman bisa langsung coba ikutin aja warna yang ada di sini. Kalau misalnya kalian mau lihat juga bisa lihat di Instagram yang sudah aku post untuk referensinya. Nah, setelah itu untuk yang bagian laci, untuk bagian kulkas, kita juga bisa langsung sesuaikan dengan warna-warna yang ada di reference. Nah, ini juga sedikit tips supaya kita nggak perlu memberikan materialnya satu persatu. Jadi kita misalnya udah memberikan material di bagian sini,
Kita bisa juga memberikan material yang sama di sebelah sini tanpa harus kita membuat material baru. Nah, caranya seperti apa? Jadi ini aku akan contohkan. Pertama, kita bisa klik bagian laci ini, bagian atas. Kemudian kita klik new, kita tulis laci atas. Nah, kemudian kita beri warna kuning sedikit krem. Seperti ini. Kemudian yang bagian bawah kita tulis new, kemudian laci. Base color-nya kita ganti jadi oranye. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk laci yang lain, kita tinggal klik bagian atasnya. Untuk yang ini misalnya, kemudian kita klik bagian bumi dan juga ada sedikit tanda panahnya di sini. Kemudian kita tinggal cari laci atas. Nah, kita klik enter, nanti dia otomatis akan ke apply di sana. Sama untuk yang bagian bawah juga, kita klik laci. Nah, nanti dia juga bisa langsung ke place warnanya di sana. Gitu. Dan untuk bagian kompor, nah ini mungkin yang akan aku kasih tahu ke kalian, kita bisa klik bagian kompor ini. Kita akan membuat kompornya warnanya mengkilap silver. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik bagian atas kompor ini terlebih dahulu. Kita klik new. Nah, setelah itu untuk base color, kita buat sedikit abu-abu seperti ini. Kita turunkan grayscale-nya di sini. Kemudian di bagian bawah kita slide ke bagian bawah. Di bagian metalik ini kita bisa kasih lumayan banyak, mungkin 0,8. Nah, kemudian caranya gimana supaya dia bisa mengkilap? Di bagian roughness kita bisa turunkan. Jadi untuk roughness, semakin dia turun, semakin mengkilap, dan juga semakin naik, dia semakin berwarna doff. Jadi untuk roughness kita akan turunkan. Kurang lebih seperti ini 0,15. Terserah kalian nanti mau seperti apa warna mengkilapnya. Kalau mau lebih mengkilap lagi bisa. Nah, terus untuk warnanya ini kalau misalnya dirasa cukup udah sesuai dengan yang kalian mau juga enggak apa-apa. Cuman ini mungkin aku agak turunkan lagi base color-nya supaya kelihatan lebih silver metal. Seperti ini. Dan untuk bagian tatakan kompornya juga sama, kita akan klik, kemudian kita tulis kompor, kemudian kita klik enter. Seperti itu. Dan untuk bagian bawah dari kompornya ini, bagian oven, di awal kita sudah sempat, ini kita ke edit mode terlebih dahulu, di awal kita sudah sempat memberikan sebuah face di tengah-tengah ini dengan kita klik insert di awalnya. Nah, ini adalah bagian kaca yang mau kita apply material kaca juga. Jadi di sini kita bisa klik new terlebih dahulu, kita tulis kompor oven. Nah, terus kita klik plus, kemudian new lagi, kita tulis namanya kaca oven. Nah, nanti di bagian kaca oven ini, kita pergi ke surface, tulisan surface ini kita klik, principal BSDF kita klik, kemudian kita cari yang namanya glass BSDF. Nah, kalau sudah, kita klik bagian ini, face mode, di sini, terus kita klik bagian sini, dan di bagian kaca oven kita assign. Nah, nanti dia otomatis akan jadi transparan. Untuk misalnya ngecek kira-kira dia udah benar-benar transparan apa enggak, kalian juga bisa mungkin kasih sebuah cube di dalamnya, mungkin untuk ya kira-kira apa namanya loyang oven ala-ala gitu mungkin. Tapi nggak terlalu kelihatan, jadi nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi itu caranya untuk kita memberikan glass material. Dan untuk material-material yang lain, aku akan speed up video ini supaya nggak terlalu lama. Jadi nanti kalian bisa coba langsung sesuaikan dengan reference yang sudah ada.
Nah, kalau dirasa udah cukup oke untuk kita sudah memberikan material untuk setiap objek-objek dari 3D-nya, yang terakhir kita mau naikkan roughness dari setiap objek-objek yang ada di sini supaya dia terlihat lebih terkesannya lebih kayak seperti mainan gitu. Karena look-nya nanti kepingin look yang stylized dan ya supaya lebih kelihatan seperti mainan aja gitu nantinya. Nah, caranya adalah kita klik bagian, misalnya bagian objek yang ini, kita klik, kemudian nanti kita naikkan roughness-nya mungkin jadi 0,1 atau bahkan 0 juga nggak apa-apa. Nah, kalau dirasa udah selesai untuk yang memberikan roughness-nya, tapi yang bagian balok kayu dan temboknya kalian nggak usah kasih roughness sampai 0, cukup yang objek-objek yang ada di dalamnya aja. Setelah itu, kita akan langsung memberikan lighting-lighting tambahan supaya nanti scene-nya terlihat lebih cantik, terlihat lebih lucu juga, lebih kartun. Caranya adalah kita pergi ke solid mode terlebih dahulu, kita klik Z, kemudian kita geser ke solid. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan lighting di bagian sini, dan juga bagian sini. Jadi ada 3 lighting yang ada di sini. Caranya kita tinggal klik Shift A. Ini aku hapus dulu. Kita klik Shift A, light point. Kemudian kita pergikan dia lightingnya di sini, kita geser. Bisa sambil klik GX atau GY. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan powernya sampai 500. Kemudian kita tinggal duplicate, kita klik Shift D, kemudian kita geser lightingnya di sini. Oke, kita atur lagi. Kemudian kita klik Shift D lagi, kemudian diarahkan ke kanan. Di sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik 0 atau kamera preview. Kemudian kita lihat kira-kira hasilnya seperti apa. Kita klik render. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Mungkin masih terlihat agak gelap. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan adalah mungkin setelah kita lihat di render tadi, warnanya masih agak gelap untuk scene-nya. Ini ada salah satu cara yang aku pakai biasanya untuk membuat sebuah scene yang kita buat ini 3D-nya itu lebih terlihat lebih terang, bukaan cahayanya lebih banyak. Jadi caranya adalah kita pergi ke icon yang seperti bumi juga tapi ada lingkaran cincinnya. Kemudian di bagian strength ini kita bisa klik jadi 5 mungkin, kemudian enter. Nah, kita cross check lagi di render mode. Seperti ini kayaknya masih kurang terang. Nah, di bagian color, ini dari abu-abu tua kita bisa naikkan jadi abu-abu yang sedikit muda. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman rasa ini sudah cukup oke, ya enggak apa-apa. Kemudian ini bagian backgroundnya ini aku akan ganti warnanya jadi oranye pastel. Seperti ini. Dan mungkin supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk melihat hasil output akhirnya, kalian bisa klik Ctrl B, kemudian kita drag dari atas kiri ini sampai ke bawah, supaya nanti kelihatannya cuma yang bagian yang terkena kamera aja, seperti ini. Nah, kalau misalnya dirasa masih kurang terang, kalian bisa pergi ke icon yang tadi, kemudian strength-nya kita naikkan. Seperti ini, tapi jangan sampai terlalu banyak, nanti terlalu mantul juga cahayanya. Oke, kemudian di sini kita warnanya kita bikin lebih oranye. Dan untuk teman-teman yang bingung kira-kira yang grayscale ini gunanya untuk apa? Grayscale ini gunanya adalah untuk memberikan warna yang paling terang, yang paling atas seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin oranye gelap, itu kita bisa turunkan grayscale-nya sampai yang ke bawah seperti ini, sampai 0, sampai yang hitam.
Nah, mungkin di sini juga aku akan menambahkan lighting supaya di sini ini lebih terang. Jadi untuk lightingnya aku akan tambahkan intensitasnya yang di sini aku jadikan 1000. Di bagian kiri dan kanan juga 1000. Nah, kita lihat lagi di render mode. Nah, hasilnya dia kelihatan lebih bagus. Untuk warnanya teman-teman nggak harus benar-benar sama persis dengan reference, cuman kira-kira ya harusnya kurang lebih dijadikan patokan aja supaya nanti bisa lebih seirama. Karena di sini juga kalau misalnya teman-teman lihat di sini aku temanya pakai tema-tema yang agak oranye kepastelan gitu, oranye yang earth tone gitu. Jadi kalau misalnya untuk memberikan warna atau material pun di 3D, pastikan teman-teman juga bisa coba cari color palette, mungkin color scheme atau color yang biasanya ada kotak-kotak itu terus ada iramanya seperti apa, supaya nanti warnanya yang kalian gunakan itu nggak jomplang antara yang satu dengan yang lain gitu. Jadi dilihat pun lebih enak nantinya. Nah, selanjutnya mungkin aku akan sedikit adjust untuk angle kameranya. Caranya kita klik N, kita klik View, kamera to View, kita centang, kita klik N lagi untuk meng-hide bagian toolsnya ini. Kemudian kita geser mouse-nya ini, kita klik tengah, kemudian kita geser mouse-nya ke bawah. Kita sesuaikan aja. Sambil kita klik Shift untuk pan. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk kamera to view-nya ini kita hapus lagi centangnya, kita klik. Kemudian kita kalau sudah selesai mewarnainya, udah selesai setup semua bagian, kita akan langsung masuk ke bagian terakhir dari video ini, yaitu adalah dengan rendering gambar atau objek yang sudah kita buat di Blender ini. Dan ini juga kenapa aku di awal banget bilang pakai laptop apa aja bisa untuk merender scene 3D yang kita buat. Karena di Blender yang versi sekarang ini, untuk render ini kita nggak perlu sampai render yang besar banget, tapi untuk render yang resolusi kecil pun kita bisa. Nah, caranya seperti apa? Akan aku tunjukkan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita bisa pergi ke icon yang seperti oven tadi. Di sini. Kemudian kita di sini bisa lihat ada yang namanya sampling. Nah, sampling ini adalah nanti ketika kita melihat atau dari Blendernya meload kira-kira gambar yang sudah kita buat itu seperti apa. Nah, di sini di bagian Make Samples ini adalah seberapa banyak samples yang dikeluarkan oleh Blender. Semakin banyak samplesnya, biasanya semakin detail. Tapi kalau sesuai dengan pengalaman aku pribadi, untuk yang di bagian render ini, jadi kita fokus ke bagian render ya teman-teman, yang bagian render, karena yang viewport ini adalah make samples ketika kita tadi ke render mode. Kalau misalnya kita ke render mode, nah nanti kita lihat di sini di bagian atas ini ada sampel berapa per 1024. Nah ini kita aturnya di sini. Tapi karena kita mau merender gambarnya kita tinggal fokusnya ke bagian render ini aja. Di bagian render, di Make Samples ini, kalau laptop teman-teman bisa merender dengan cukup kuat, ya untuk Make Samples 49 dan tidak apa-apa. Cuman kalau aku biasanya pribadi untuk yang kualitas standar itu kalian bisa turunkan mungkin setidaknya paling enggak itu 512 mungkin, ya itu tidak apa-apa. Atau mungkin kalian misalnya laptopnya kurang kuat, kalian bisa juga di render di 128, itu juga nggak apa-apa. At least 128 itu setidaknya minimal untuk cycles kita bisa rendernya di 128. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau rendernya samplesnya banyak supaya mungkin kelihatan lebih bagus atau gimana, ya boleh mungkin 1000 atau mungkin ikut settingan awalnya Blender 4096 juga nggak apa-apa. Jadi itu yang mempengaruhi nanti seberapa panjang kita waktu merendernya, itu ditentukan dari Make Samples ini. Nah karena ini menurut aku untuk 1000 aja udah cukup atau 500, jadi mungkin ya aku bisa render 1000 samples mungkin seperti ini.
Nah, kemudian jangan lupa setelah kita sudah selesai untuk setting-settingannya, kita bisa klik save dulu supaya nanti siapa tahu mencegah tiba-tiba nanti keluar sendiri blendernya atau gimana. Kita klik Ctrl Save dan selesai. Tinggal kita render. Kita bisa klik di bagian pojok kiri render, kemudian kita klik render image. Nah, setelah selesai rendernya, jangan lupa kita save, kita klik image, kemudian save. Nah, nanti kalian bisa tulis kira-kira di folder apa, namanya apa, filenya kalian. Kemudian ya itu nanti hasil kalian bakal masuk ke foldernya kalian. Oke, part 4 hari ini sekaligus menjadi part terakhir untuk menutup series beginner tutorial. Thank you untuk semuanya yang sudah ngikutin dari part pertama sampai part terakhir. Kalau kalian merasakan video ini ada manfaatnya, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu mereka juga merasakan hal yang sama, merasakan manfaat yang sama seperti kalian. Dan juga mungkin kalian punya rekomendasi kira-kira apa sih video yang bisa aku buat ke depannya. Kalian juga bisa tulis di kolom chat bawah, siapa tahu nanti aku bisa bikin videonya. Dan kalau kalian juga suka dengan video ini, kalian bisa kasih like, kalian bisa subscribe. Dan ya, aku benar-benar excited banget untuk lihat karya-karya kalian. Jadi jangan lupa kalian post di Instagram story dan tag aku @david_fortino supaya bisa aku repost dan mungkin aku juga bisa beri feedback. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki lagi. Oke, segitu aja. Thank you untuk teman-teman semua. See you di video-video selanjutnya. Bye-bye.